Macam tak betul je budak ni. Tapi bohong. Hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakina, jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pemanfaatan manggot pada ternak ikan. Nah, sebelum masuk pembahasan mengenai pemanfaatan manggot pada ternak ikan, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu manggot. Manggot lahir dari telur lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly yang biasa disebut BSF. Sudah dikenal secara luas dalam beberapa tahun terakhir karena berkat kemampuannya dalam menyerap sampah organik dalam waktu singkat. Dalam tubuh BSF terdapat zat antibiotik alami yang membuatnya bebas dari eceng penyakit. Sebelum masuk pada siklus lalat BSF, kita harus mengetahui yang mana lalat jantan, yang mana lalat betina. Lalat jantan memiliki buntut yang tumpul, sedangkan jantan betina memiliki buntut yang runcing. Nah, inilah gambar dari perkawinan antara lalat BSF jantan dan betina. Setelah 2 hari sampai 3 hari setelah perkawinan antara jantan dan betina, jantan betina akan menghasilkan telur BSF sebanyak 500 sampai 900 telur dan akan menetas 3 sampai 4 hari. Kemudian ke bayi larva. Di bayi larva di hari pertama itu berukuran kurang dari 1 mm dan mungkin bisa hampir tidak terlihat. Kemudian ke larva dewasa. Usianya dari 0 sampai 18 atau 21 hari dan akan berwarna putih kecoklatan. Kemudian selanjutnya ke prepupa. Dimulai dari hari ke-18 atau 21 hari, warna akan sudah mulai menghitam. Dan untuk ke selanjutnya prepupa akan membutuhkan 7 hari untuk masuk ke pupa. Dan sudah ke pupa itu membutuhkan 7 hari atau 1 bulan sampai menetes. Dan kemudian menjadilah lalat BSF atau lalat tentara yang mungkin hidup rata-ratanya itu 7 sampai 14 hari. Dan siklus lalat BSF ini akan memproduksi telur setiap harinya. Nah, kemudian proses perkembangbiakan manggot ini berada pada media yang bersih, yaitu pada media yang beraroma fermentasi, sehingga lalat BSF tidak mengundang penyakit. Nah, lalat BSF ini hewan yang memiliki antibiotik alami yang ada pada tubuhnya yang membuatnya tidak membawa penyakit. Nah, lain halnya apabila dibandingkan dengan lalat hijau yang biasanya berkembang biak pada media kotor atau busuk, sehingga mudah mendatangkan kuman atau bakteri. Dan untuk mendatangkan lalat BSF ini cukup mudah, seperti yang sudah disebutkan bahwa lalat BSF berkembang biak pada media yang mengandung fermentasi. Maka untuk mendatangkan lalat BSF ini, kita memerlukan media fermentasi agar lalat BSF dapat berkembang biak di tempat tersebut. Dan biasa kita menjumpai lalat BSF ini salah satunya ada di tempat ya sisa-sisa makanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemanfaatan lalat BSF pada ternak, salah satunya ternak ikan. Manggot telah menjadi sorotan sebagai sumber protein alternatif yang sangat potensial untuk pakan ikan. Kandungan proteinnya yang tinggi sekitar 30-43% pada manggot kering dan kandungan lemak mencapai 28%, membuatnya menjadi nutrisi yang sangat baik untuk bahan pakan ternak, terutama ternak ikan. Nah, dalam pemanfaatan manggot untuk pakan ikan, proses ini tidak hanya menyediakan sumber pakan berkualitas tinggi, tapi juga dapat mengurangi
limbah-limbah. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses pemanfaatan manggot pada pakan ikan. Yang pertama itu menyiapkan indukan atau media budidaya. Kita dapat membeli telur BSF dari pelaku usaha yang menjualnya secara daring dengan harga terjangkau. Kemudian, telur BSF harus diteteskan pada media hatchery yang lembut dan mudah ditembus oleh manggot kecil. Media ini bisa berupa campuran buah-buahan, ampas kecil, atau ampas kelapa. Nah, kemudian penetasan telur. Telur tidak boleh diletakkan langsung di atas media organik, karena kelembapan dapat merusak telur. Sebaiknya gunakan penampang dari kawat atau kain berpori untuk menempatkan telur. Nah, setelah telur menetas, anakan manggot akan hidup dalam wadah hatchery selama 5 hingga 7 hari. Dan pada fase ini penting untuk menjaga agar tidak ada lalat lain yang mengganggu proses pertumbuhan atau perkembangan manggot BSF. Kemudian setelah ukuran manggot mencapai 3-4 cm, mereka siap dipindahkan ke dalam reaktor atau biopon. Tempat tempat mereka akan menghabiskan sampah organik sebagai makanan. Nah, dalam reaktor ini pastikan bahwa media pakan memiliki kadar air antara 70-80% dan suhu idealnya sekitaran antara 24-30 Celcius. Kemudian manggot tidak menyukai cahaya. Jadi reaktor ini harus ditutup jika terlalu terang. Nah, selain itu, perhatikan juga suhu lingkungannya karena manggot sensitif terhadap perubahan suhu ekstrim. Nah, memberikan sampah organik pada manggot itu harus cukup hancur, tapi tidak sampai lembek agar manggot dapat bergerak dan bernapas dengan baik. Nah, kemudian waktu panennya. Dalam proses pemanen manggot ini harus berumur antara 15 hingga 20 hari, tergantung pada tujuan penggunaannya. Kemudian metode pemanennya. Pemanenan manggot ini dilakukan menggunakan cangkul dan memindahkan manggot ini ke keranjang industri sebelum dibawa ke mesin ayak untuk memisahkan dari sisa media budidaya. Kemudian yang terakhir, penggunaan manggot pada pakan ikan. Manggot yang telah dipanen dapat digunakan langsung sebagai pakan ikan atau diolah lebih lanjut menjadi tepung manggot untuk meningkatkan nilai ekonomisnya sebagai bahan baku pakan ikan. Nah, itulah tadi materi secara singkat mengenai manggot dan pemanfaatan manggot pada pakan ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.